Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainun Fahmi, NIM 2004104 dari kelas 5G. Di sini saya akan mendemonstrasikan konfigurasi router mikrotik untuk sebagai router gateway, hotspot server, dan nanti akan menerapkan blocking, salah satu contoh blocking system atau website menggunakan mikrotik. Di sini saya sudah menyiapkan router mikrotik RP941. Kemudian saya juga sudah menyiapkan sebuah akses internet menggunakan tethering HP. Di sini nanti untuk topologinya adalah Ether 2 ini akan menjadi ke arah laptop. Kemudian Ether 3 ini saya akan menyiapkan sebuah akses point. Di sini saya menggunakan AP tenda, merek tenda, yang mana di sini akan menjadi jaringan hotspot. Kemudian WLAN 1 ini saya akan hubungkan ke tethering sebagai sumber internet atau ISP. Langsung saja saya remote routernya menggunakan MAC address. Di sini router masih kosong, belum ada konfigurasinya sama sekali. Saya akan berikan identitas dulu menggunakan komen. Ether 2 ini ke arah jaringan lokal kelas B sesuai di soal. Kelas B ini ke arah laptop. Kemudian Ether 3 ini nantinya akan saya hubungkan ke AP sebagai jaringan hotspot kelas A, hotspot AP tenda. Kemudian di sini adalah internet. Mohon maaf. Pertama saya enable WLAN 1 ini. Kemudian untuk dapat terhubung ke internet, saya akan scan WLAN 1 start, dan di sini akan muncul SSID yang tersedia di sekitar router. Di sini saya menggunakan SSID 29 ini. Kemudian klik connect. Nah, di sini setelah klik connect, konfigurasi WLAN ini akan mengikuti konfigurasi dari AP sumber tersebut. Misalkan di sini bandnya menggunakan 2 GHz PGN, channel width-nya adalah 20 MHz, frekuensinya 2442, SSID-nya adalah 29. Apabila sudah sama dengan AP-nya, maka dapat running dengan muncul flag R. Secara fisik siap, kita tambahkan IP address arah modem atau arah internet dengan DHCP client. Kita tambahkan WLAN 1, USB DNS kita centang supaya router kita mendapatkan DNS dynamic dari internet. Kemudian add default route ini yes, supaya kita mendapatkan route secara otomatis jikalau mendapatkan IP address dari internet atau dari ISP. Apabila sudah bound, harusnya kita sudah bisa terhubung ke internet karena kita sudah mendapatkan DNS secara otomatis dan route secara otomatis. Kemudian kita tambahkan, ini sudah terhubung ya routernya ke internet. Kemudian kita tambahkan IP-nya. IP-nya adalah 145.146.147.1.
1/24 maaf. Ini untuk arah ke laptop saya atau jaringan kabel. Kemudian tambahkan satu lagi untuk arah atau hotspot 10.11.64.1.24. Ini sebagai gateway untuk jaringan di Ether nomor 3. Kemudian kita tambahkan DNS-nya. Saya mau menggunakan DNS Cloudflare. Ini saya tambahkan DNS 1111. Allow remote request itu saya centang agar router saya dapat berfungsi sebagai DNS server untuk klien saya. Oke. Kemudian saya akan memasking koneksi yang masuk. Kita keluarkan lewat WLAN 1 karena ini digunakan untuk internet. Kemudian aksinya adalah masquerade. Oke. Sekarang kita cek apakah laptop saya bisa mendapatkan IP DHCP dari router dengan perintah ipconfig /renew. Ya, laptop tidak bisa mendapatkan IP karena saya belum meng-setup DHCP server. Kita setup dulu dengan menu IP DHCP server, kemudian klik setup, pilih Ether nomor 2, klik next. Ini networknya 147.0/24, kemudian gateway-nya adalah 1. Ini poolnya adalah dari titik 2 sampai ke titik 254. DNS servernya kita dapat isikan satu saja, atau kita juga bisa isi dengan gateway-nya yaitu 145.146.147.1. This time-nya kita biarkan 10 menit saja. Kita coba renew kembali. Nah, di sini sudah mendapatkan IP 145.147.254. Artinya kita sudah terhubung ke router dan sudah bisa mengakses ke internet melalui router yang sudah disetting tadi. Kemudian kita bikin DHCP satu lagi. Ini untuk jaringan hotspot. Kita masukkan ke Ether 3 sama seperti tadi, kita next saja. Kemudian DNS servernya kita isi 111. Kita next, list time-nya kita biarkan 10 menit. Di sini masih merah karena interface-nya belum running. Sebelum kita merunningkan interface-nya, saya akan setting AP tenda yang sudah saya siapkan di sini. Supaya jelas, saya akan mematikan LAN-nya dulu, kemudian mengenable Wi-Fi-nya. Nah, di sini sudah ada AP tenda dengan SSID tenda_CD7D60. Kita konekkan ke tenda. Secara default tenda itu akan berfungsi sebagai access point, dan juga apabila kita masuk ke SSID defaultnya tenda, maka akan muncul langsung diarahkan ke halaman login atau halaman quick set dari AP tenda yang kita punya. Untuk kondisi one ini, karena tenda ini sebagai access point, maka saya tidak mencolokkan one-nya supaya saya mendapatkan DHCP-nya itu dari tenda ini sendiri. Kalau misalkan saya mencolokkan atau menghubungkan
port 1-nya terlebih dahulu, nanti saya akan mendapatkan IP langsung dari router dan nggak bisa untuk nge-remote AP tendanya ini. Nah, untuk konfigurasinya sendiri kita cukup pilih dynamic IP, atau sebenarnya kita juga bisa pakai static. Kita kasihkan IP 10 11.64.10 misalkan. Kita netmasknya kita dari 255.255.255.0 karena /24. Cuman untuk memudahkannya kita pilih dynamic saja. SSID-nya kita ubah misalkan Fahmi, kemudian klik OK. Sesimpel itu quick set dari access point tenda. Access point akan mengganti SSID dari tenda CD7D60 ini ke SSID baru, namanya adalah Fahmi. Saya hubungkan kembali ke SSID yang namanya Fahmi ini, kemudian saya refresh. Kemudian saya akan mematikan DHCP server. Kenapa saya mematikannya? Supaya saat AP tenda ini terhubung ke router itu tidak ada double DHCP server. Kalau DHCP servernya double, ada yang dari AP tenda, ada yang dari Mikrotik, itu akan berpotensi memunculkan semacam kebingungan dari perangkat klien karena ada dua DHCP yang aktif dalam satu interface. Maka di sini kita pilih untuk mendisable atau mematikan DHCP server. Saya klik OK saja. Kemudian saya sambungkan port 1-nya ini ke router Ether 3. Nah, di sini indikator interface-nya internetnya udah jalan. Oke, saya lupa untuk men-setup hotspot-nya. Nah, saat ini sudah bisa mendapatkan internet dari router Mikrotik melalui access point tenda. Sudah bisa internetan, dan kemudian saya akan mengimplementasikan hotspot server di AP tenda yang saya gunakan ini. Supaya mudah, saya remote Mikrotiknya melalui kabel saja. Karena nanti kalau misalkan lewat wifi, pas hotspotnya aktif juga nanti akan terputus sendiri. Maka saya menggunakan kabel saja untuk remote routernya. Untuk menambahkan settingan hotspot, kita masuk ke IP hotspot setup, masukkan ke Ether 3, kita next saja. Kemudian di DNS name ini akan menjadi DNS atau domain tempat kita login. Jadi kita bikin semudah mungkin. Klik next. Defaultnya kita berikan Fahmi, usernya kita kosongkan, passwordnya kita kosongkan. Kalau sudah, kita coba konekkan kembali ke jaringan wifi-nya.
di sini sudah muncul portal login dari Mikrotik. Saya masukkan user yang sudah saya buat tadi, Fahmi. Kalau sudah login, nanti otomatis akan terredirect ke msn.com. Ini adalah redirect default Mikrotik. Hingga saat ini konfigurasi Mikrotik dengan hotspotnya itu sudah selesai. Kemudian yang terakhir, saya akan menunjukkan contoh konfigurasi yang simple untuk memblok situs. Di sini saya akan memblok kompas.com dan detik.com. Untuk blokir situs sendiri sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama adalah yang paling mudah, menggunakan TLS host. TLS host ini akan menggunakan domain sebagai bahan pattern untuk mengidentifikasi. Jadi kita akan memblok suatu domain dengan protokol TCP dan hanya di TLS ini artinya port 443. Jadi hanya akan berfungsi ke domain yang menggunakan TLS. Contohnya kita chainnya forward, karena kita akan memblok koneksi dari klien ke internet, maka chainnya adalah forward, protokolnya adalah TCP. Kita isikan misalkan bintang.kompas.com. Bintang ini supaya kita memblok www.kompas.com dan subdomain di bawah naungan domain kompas.com. Kita pilih drop, kemudian apply. Sudah ditambahkan, kita coba buka kompas.com. Tidak bisa dibuka. Kita coba di disable. Nah, langsung terbuka. Artinya rule yang kita buat sesederhana ini sudah berjalan. Kemudian kita tambahkan juga misalkan detik.com. Sudah tidak bisa juga, artinya rule yang kita buat sudah berjalan. Untuk mengetahui berjalannya suatu rule itu juga bisa diketahui melalui jumlah byte atau paket yang ke-trigger. Jadi saat rule ini ke-trigger oleh suatu koneksi dari klien, maka nanti akan nge-counter ini paket sama byte-nya. Kemudian untuk ngeblok suatu situs lagi sebenarnya juga ada cara lain, seperti menggunakan IP address. Kita coba ping poltek tegal.co.id. Kita coba ya, kita dapat IP-nya DST address, kemudian kita drop. Dan saya akan mencoba membuka situs poltek tegal.
Di sini juga sudah tercounter. Bedanya adalah yang pertama kita menggunakan domain dan juga hanya bergerak di TLS saja, artinya di HTTPS. Kemudian untuk yang kedua ini mengeblok menggunakan IP address. IP address ini bisa kita ketahui melalui ping. Di sini ketahuan adalah domain poltechnical.ac.id, IP-nya adalah 103.166.147.5. Kita letakkan di DST address-nya, protokolnya TCP, DST portnya 80443, kemudian access-nya adalah drop. Maka akan dampaknya tidak bisa dibuka karena kita sudah drop koneksi yang ke arah servernya Poltek Tegal. Kemudian untuk cara yang lain juga ada beberapa, yaitu contohnya menggunakan address list. Address list ini sebenarnya sama seperti yang kita buat tadi, hanya saja itu dapat diterapkan untuk banyak IP. Misalkan kita punya IP ini, kita buat address listnya di sini, address list, kemudian kita tambahkan IP-IP yang akan kita blok, kemudian kita masukkan di address list filternya, rule-nya. Ada juga yang menggunakan regex atau layer 7 protokol. Untuk regex ini kita harus menghafalkan sintaks regex. Sintaks regex dari domain tertentu. Kemudian nantinya di rule ini pada matchernya, bagian matcher itu bagian dari general, advance, extra. Ini adalah matcher untuk mengidentifikasi paket yang akan diblok. Jadi dapat menggunakan address list, layer 7 protokol, dan masih banyak parameter lain yang bisa kita buat untuk identifikasi suatu paket. Kemudian actionnya kita bisa drop, bisa kita masukkan log, bisa kita reject, bisa kita accept atau kita izinkan. Kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.